Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hanifa Aisy dengan NPM 20128. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bung Hatta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Langsung saja ke videonya. Video ini saya akan bercerita atau mendongeng tentang karya saya yang berjudul Ayo Pakai Masker. Simak terus ya videonya. Orang siswa di sekolah, mereka berteman, namanya Ana, Ica, dan JJ. Mereka merupakan teman satu sekolah. Mereka sekarang duduk di kelas 8 SMP. Sabtu, 14 Maret 2020, para siswa dikumpulkan di lapangan sekolah. Ada pengumuman dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa seluruhnya. Karena adanya pandemi COVID-19, maka pemerintah memerintahkan kita untuk mengadakan lockdown selama 14 hari. Semua siswa bersorak riang karena mereka akan libur selama 14 hari. Hore! Setelah 14 hari libur di rumah, siswa mendapatkan kabar bahwa ada perpanjangan libur hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Berhari-hari di rumah, Ana, JJ, dan Ica berencana untuk pergi keluar sekedar menghilangkan rasa suntuk mereka karena telah berhari-hari di rumah saja. Ana dan Ica selalu mematuhi protokol kesehatan, tetapi JJ selalu lalai dengan protokol kesehatan. Ica berbicara kepada JJ. "J, kamu kenapa nggak pakai masker?" JJ menjawab, "Kenapa harus pakai masker? Kan kita hanya bertiga," ucap JJ. Ana berkata, "Tetap harus pakai masker dong, J. Kan kita nggak tahu siapa yang bawa virus di antara kita bertiga." JJ pun menjawab, "Males ah, panas, pengap juga," ucap JJ dengan nada malas. Walaupun JJ tidak memakai maskernya, Ica dan Ana tetap memakai maskernya. Berapa lama di luar, Ica dan Ana dan JJ pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Ica dan Ana membersihkan badannya, yaitu mandi, bersih-bersih, mengganti pakaiannya, dan cuci tangan. Sedangkan JJ tidak. JJ, sesampainya di rumah, JJ tidak membersihkan badannya, malah JJ langsung berinteraksi dengan keluarganya dan duduk di ruang tamu. Ditegur oleh ibunya. "JJ, kamu sebaiknya membersihkan badan kamu dulu setelah habis dari luar," ujar ibu kepada JJ. Tetapi JJ tidak mengindahkan perkataan ibunya. Waktu makan malam pun tiba. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Ada sayuran, ada buah-buahan, dan juga ada lauk pauk lainnya. Tetapi JJ hanya memakan makanan yang dia sukai saja. Ibu berkata kepada JJ, "Ayo JJ, makan sayurnya agar daya tahan tubuh kita semakin kuat." Jawab, "Aku nggak suka Bu, aku nggak suka sayuran." Harinya, Ica dan Ana pergi ke rumah JJ untuk melaksanakan tugas kelompok mereka. Selama di rumah JJ, Ica dan Ana tidak pernah melepas masker mereka dan mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. JJ berkata kepada Ica dan Ana, "Kalian di rumah kenapa pakai masker sih? Emang siapa yang sakit di rumah ini?" Ica pun menjawab, "Walaupun gak ada yang sakit, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati kan, J," ucap Ica kepada JJ. Setelah mengerjakan tugas, mereka bertiga membeli makanan. Karena waktu makan siang sudah masuk, mereka makan. Ica dan Ana mencuci tangan mereka sebelum makan, sedangkan JJ langsung memakan makanannya. Menegur JJ karena tidak mencuci tangan. Ana berkata, "J, ayo cuci tangan dulu, nanti banyak kumannya loh." JJ menjawab dengan nada kesal, "Tanganku bersih kok, aku nggak pegang apa-apa," kata JJ. Waktu semakin larut dan di sore harinya, Ica dan Ana izin untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, JJ pergi membeli bahan makanan yang disuruh oleh ibunya. Ibunya berkata kepada JJ, "JJ, tolong belikan ibu garam, telur, dan sudah ada yang ibu list di dalam catatan ini." JJ pun berkata, "Baik Bu." Ibunya lalu berkata lagi, "Jangan lupa pakai masker ya, J." Tetapi JJ tidak mengindahkan perkataan ibunya.
JJ langsung pergi ke warung tanpa mengindahkan perkataan ibunya yang menyuruh menggunakan masker tadi. Setelah membeli titipan yang disuruh ibunya, JJ langsung pulang dan sesampainya di rumah ibunya berkata, "Ganti baju dan cuci tanganmu, J." JJ berkata dengan nada kesal kembali, "Nanti saja, Bu. Lagian kan juga keluar sebentar, ngapain harus cuci tangan segala?" ucap JJ dengan nada kesal. Lalu JJ masuk ke kamarnya dengan perasaan yang kesal karena harus selalu diberitahu tentang protokol kesehatan. JJ menjawab di dalam hati, "Kenapa sih harus jaga protokol kesehatan segala? Toh selama ini aku baik-baik saja," ucap JJ dalam hati. Keesokan harinya, JJ merasa tak enak badan, tetapi JJ menyembunyikannya karena takut ibunya akan marah. Dia tidak bilang kepada ibunya jika ia merasa tidak enak badan. Tapi, pada malam harinya, JJ sudah tak tahan lagi untuk menahan rasa sakit dan tidak enak badannya. Dia memberitahu ibunya, "Ibu, aku merasa badanku panas, tenggorokanku sakit, dan aku flu, Bu." Ibunya menjawab dengan nada cemas, "Sejak kapan kamu merasakannya? Kenapa tidak bilang kepada ibu dari tadi?" ucap ibu dengan cemas. JJ menjawab, "Dari tadi siang, Bu." Ibu memberi obat kepada JJ berharap panasnya turun dan sakitnya mereda. JJ pun meminum obatnya dan beristirahat setelah itu. Tetapi setelah minum obat yang sama beberapa kali, tidak ada angsuran kepada JJ. Malah JJ semakin sakit dan nafasnya pun sesak. Tidak pikir panjang, ibunya pun membawa JJ ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, JJ langsung diperiksa oleh dokter. Ibu pun bertanya kepada dokter yang memeriksa JJ, "Bagaimana, Dok, keadaan JJ?" Dokter pun menjawab, "Dari semua gejala yang dikeluhkan anak ibu, semuanya menunjukkan bahwa anak ibu ini positif COVID-19. Tetapi untuk memastikannya, kami akan melakukan tes COVID terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga, maka JJ tidak diperbolehkan dulu untuk berinteraksi langsung kepada orang-orang di sekitarnya." Ibu pun merasa cemas mendengar kabar itu. Jelang beberapa waktu, hasil tes pun keluar. JJ dinyatakan positif COVID. JJ sangat sedih mendengarnya, karena kata dokter, JJ tidak boleh ditemani oleh ibu. JJ harus diam di rumah sakit sampai dinyatakan negatif dari COVID. Hari-hari begitu terasa lama oleh JJ selama di rumah sakit. Hingga akhirnya JJ dites kembali dan hasil tesnya dinyatakan negatif dari COVID. Yang artinya JJ diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan berkumpul bersama teman-teman dan keluarganya. JJ merasa menyesal tidak mendengarkan perkataan ibu dan teman-temannya untuk memakai masker, menjaga daya tahan tubuh, dan mencuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan lainnya. Setelah JJ keluar dari rumah sakit, JJ pun bertekad dia akan menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Teman-teman, itulah dongeng dari saya, dari kakak sendiri. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa memakai maskernya untuk keluar rumah. Sekian dulu dari kakak, billahi taufik, dadah, assalamualaikum.